Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dani. Saya Muhammad Ibrahim. Dia termasuk orang yang ketika diberi uang langsung mangair. Dan saya Gina Salsabila Al-Insyirah, Perempuan yang mempunyai suara merdu bener heh. Dan saya Umi Aulia Putri. Si paling kaligrafi. di sini kami akan menyampaikan hasil tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar dari Bapak Muhammad Rahmani Abduh, MH, yang berjudulkan Islam dan Budaya Banjar terkait muamalah. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita menyaksikan video berikut ini. Di sini saya selaku pemateri akan menyampaikan terkait pembahasan muamalah serta jual beli di pasar terapung. Sebelum memasuki pada pembahasan, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu secara singkat latar belakang dari makalah kami, yaitu Islam dan Budaya Banjar terkait muamalah. Dalam memenuhi keperluan hidupnya, hakikat manusia ialah makhluk sosial atau disebut human society, yakni hidupnya tidak luput dari orang lain, dikarenakan satu sama lain saling membutuhkan, sehingga pada kegiatan muamalah oleh Islam dimuati dengan bermacam-macam aturan yang mengikat dalam rangka menata hidup sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Di Indonesia sendiri, sebagai mayoritas penduduknya yang beragama Islam, khususnya masyarakat Banjar, pada tradisi lokal selalu disandarkan pada nilai-nilai hukum Islam yang harus terus kita lestarikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pembahasan pertama, yaitu pengertian muamalah. Secara garis besar, muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Kegiatan muamalah antara lain ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pembahasan kedua, yaitu jual beli di pasar terapung. Sebelum kita mengetahui bagaimana jual beli di pasar terapung, mari kita mengetahui definisi apa itu jual beli. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang di dalamnya melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Di sisi lain, menurut ulama Syafi'iyah, yakni jual beli adalah akad saling tukar-menukar bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Hukum jual beli ini sesuai dengan kondisi serta situasi. Bisa haram, bisa halal, mubah, atau makruh. Tergantung pada pemenuhan rukun mengenai jual beli sendiri, disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Akad jual beli sendiri memiliki rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, dua pihak melakukan akad. Yang kedua, objek dalam akad jual beli. Dan yang terakhir, kalimat ijab kabul. Jual beli pada pasar terapung yang terletak di muara atau Sungai Kuin atau pasar terapung Sungai Barito merupakan pasar tradisional serta pusaka sejarah kota Banjarmasin. Para pedagang dan pembeli menggunakan jukung atau perahu serta berlangsung dari salat subuh sampai pukul 7 pagi. Barang dagangan yang ditawarkan seperti buah-buahan, sayur mayur, dan beberapa hasil kebun dari kampung-kampung sepanjang aliran Sungai Barito dan anak-anak sungainya. Keistimewaan pasar ini yakni masih sering terjadi transaksi berupa bapanduk atau barter antara para pedagang berperahu. Selanjutnya, tradisi kegiatan jual beli di Banjar, khususnya pasar terapung, biasanya antara penjual dan pembeli saling bertukar akad. Hal ini diajarkan oleh ulama Banjar, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal pula dengan nama Datuk Kalampayan, dalam kitab fikihnya yang berjudulkan Kitab Sabil Muhtadin, mengajarkan akad jual beli yang mengikuti serta sesuai syariat Islam dengan dialog dan interaksi yang luas. Pedagang biasanya mengucapkan kata jual atau dijual, sedangkan pembeli membalas ucapan akad tersebut dengan mengucapkan beli atau dibeli. Selanjutnya, adanya kemungkinan cacat dalam jual beli. Sebagai contoh, dalam jual beli buah-buahan,
adanya jatuh salah satu buah rambutan, maka si penjual akan mengucapkan akad jual seadanya. Setelah itu, apabila si pembeli ikhlas, maka ia akan mengucapkan tukar jual seadanya. Makna pengulangan kata tadi ditinjau dari aspek normatif dan antropologis, yakni ada dua hal. Yang pertama, adanya nilai transvalasi, yaitu keridhaan kedua belah pihak. Yang kedua, nilai kebaikan yang menjauhkan daripada pekerjaan yang maksiat. Akad jual beli di pasar terapung dalam masyarakat Banjar telah memperhatikan asas-asas hukum yang menjadi landasan dalam rangka untuk mewujudkan asas kemaslahatan hidup dan kebebasan serta kesukarelaan. Dalam jual beli seperti apa yang terjadi di pasar terapung sebagai salah satu kegiatan muamalah bagi orang Banjar. Sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang transaksi jual beli intan yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Cikicot. Kita sudah mengetahui bahwa salah satu tempat jual beli intan di Kalsel ini ada di Martapura. Nah, calon pembeli bukan hanya dari lokal atau luar daerah, tapi bahkan juga ada dari luar negeri seperti dari India, Korea, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana transaksi mereka? Nah, hubungan pedagang intan di Martapura biasanya mereka sebelum jual beli, mereka itu menjelaskan dulu barang yang mereka jual kepada calon pembeli. Nah, dijelaskan mereka dulu ya kan. Nah, jadi kita tuh supaya tidak ada unsur tipuan atau gharar. Nah, biasanya bubuhan yang pedagang intan di Martapura, buahnya ini juga menandak garansi. Nah, tapi sebagian juga ada yang tidak menandak garansi. Karena apa? Karena kata mereka, ujar mereka, ini barangnya sudah kami jelaskan secara detail, jadi kada usah lagi kami ada garansi. Nah, itu apakah masalah dalam muamalah transaksi? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka sudah menjelaskan secara rinci, serinci-rincinya, sehingga tidak ada unsur tipuan. Jadi kada ada lagi unsur yang untuk menipu orang ya. Nah, kemudian mereka menjual di toko. Selain di toko, mereka juga menjual melalui jasa pengempet. Kalau kita ketahui, pengempet itu adalah orang ketiga atau penghubung antara penjual dan pembeli. Nah, di sini ada dua pengempet. Yang pertama, pengempet ini mencarikan mangsa untuk si ampun barang atau ya ampun toko, yaitu ampun mutiara. Nah, jadi karena yang si ampun mutiara, si pedagang ini mengupah pengempet untuk mencarikan calon pembeli. Kalau sudah ketemu calon pembeli, karena pengempetnya ini menganjurkan atau mengantarkan calon pembeli ke pemilik barang atau yang memiliki intan. Nah, jadi karena transaksi antara orang yang punya intan dengan calon pembeli. Kalau sudah transaksi, maka pengempet mendapat hasil dari apa yang dia lakukan. Ini masuk dalam bab ijarah, upah. Apakah ini salah? Tidak salah, karena ada dalam bab ijarah. Kemudian yang kedua, ada tipe pengempet yang menjadi wakalah. Wakalah itu menjadi wakil dari orang yang punya intan. Jadi orang yang punya intan ini menyuruh pengempet mewakilkan dirinya. Jadi karena yang bertransaksi itu pengempet sama calon pembeli. Nah, biasanya pengempet ini manda di atas harga supaya ada dapat hubungan juga. Asalkan jangan manda terlalu jauh aja ya, kalau yang harganya 100 juta diandanya 1 miliar ketahuan benar pada mabunguli. Ya, memandak sedikit di atas kada masalah ya, kalau karena kada ada unsur tipuan. Karena dagangan ini kan kita ini mencari untung, tapi bukan untuk menipu orang. Untung sedikit ya ada apa ya kalau. Nah, jadi karena itu akadnya akad wakalah, jadi kita merupakan jual beli yang diwakilkan kepada pengempet. Jadi karena masuk bab wakalah.
apakah salah aja kita, tidak salah itu, karena dalam fikih muamalah itu ada menyatakan bab wakalah. Jadi yang bertransaksi itu karena pengempet sama calon pembeli. Nah, kemudian ada permasalahan dalam yang pengempet kedua ini, yaitu pengempet menjadi wakalah. Ketika barang yang ada di pengempet, kan pengempet ini mengambil barang ke ampun barang, diambil pengempet intan nih dari yang ampunnya, kemudian hilang atau rusak ya kah intan ini atau hilang, dicuri maling, maka pengempet ini wajib mengganti rugi, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau di dalam hukum Islam, pengempet yang sudah amanah menjaga dengan baik, dalam artian ketika pengempet pergi keluar, maka dia kunci lawang agar tidak ada maling untuk memasukinya, karena kan dia menyimpan intan itu di dalam rumahnya. Artinya bahwa dia sudah menjaga sebaik-baiknya. Kemudian hilang, maka dalam hukum Islam, dalam fikih muamalah, itu pengempet tidak ganti rugi, karena dia sudah amanah. Karena di kita ia tuh sudah amanah. Tapi dalam masyarakat Banjar di Kalimantan, baik itu amanah atau tidak amanah, pengempet tersebut tetap ganti rugi. Nah, itulah bedanya. Jadi kita sedikit ada beda dengan muamalah yang ada di fikih masalah transaksi. Nah, jadi kita kalau lihat masalah transaksi antara transaksi jual beli intan yang di nota pura ini ada masalah, karena kan mereka sudah menjelaskan secara detail barang-barangnya, dan ada yang garansi dan ada yang ada tidak garansi, ada masalah jika itu dalam hukum fikih. Kemudian masalah pengempet ini, yang pertama ada masalah karena masuk bab ijarah, upah ada kan di bab muamalah. Kemudian yang kedua bab wakalah ada juga, tapi dalam catatan yang kedua ini ada yang agak beda sedikit, yaitu masalah ganti rugi. Dalam hukum Islam, dalam hukum fikih muamalah, itu pengempetnya tidak ganti rugi. Nah, mungkin itu saja Bang masalah penjelasan ulun tentang transaksi jual beli intan yang ada di Martapura, Kalimantan Selatan. Sebelum ulun mengakhiri video ini, ulun hendak pantun dulu sedikit lah, dengari bujur-bujur. Ikan bendeng makan kawat, orang ganteng mau lewat. Pembahasan selanjutnya adalah praktek sanda. Sanda adalah salah satu tradisi muamalah yang terdapat pada orang Banjar. Sanda dalam artian bahasa Indonesia adalah gadai. Dalam Islam, gadai secara etimologi adalah arahan. Kata arahan berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara singkatnya begini, bisa dipahami dengan apabila ada seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan, seperti bangunan ataupun binatang ternak. Jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pembeli utang hingga utangnya selesai dibayar. Praktek sanda yang dilakukan orang Banjar biasanya dilatar belakangi oleh adanya keperluan akan sejumlah uang yang bersifat mendesak. Dalam beberapa kasus, contohnya seperti ada keluarga yang sakit yang harus dibawa ke rumah sakit, ada keluarga yang terlilit masalah hukum sehingga diperlukan biaya dalam proses pengadilan, ataupun untuk biaya pendidikan. Dan adapun hukum gadai adalah mubah ataupun diperbolehkan dengan tujuan untuk saling membantu sesama. Pihak yang memerlukan duit tanah kemudian mendatangi pihak yang dinilai mampu yang mau menyanda tanahnya untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan sebagai pilihan untuk menyanda tanah biasanya dipilih berdasarkan urutan. Jadi kada sembarangan, padahal dalam aturannya tuh ada urutannya. Yang pertama, keluarga dan karib yang keluarga karib kerabat yang bisa disebut dengan kula. Amunnya kula tuh kada kau menggani, kada kau membantui, maka pilihan tersebut adalah teman dekat atau warga sekitar yang rancak disambat papadaan. Amun papadaan nih kada kau juga membantu, maka pihak selanjutnya tuh adalah kewadah alim ulama yang kita biasanya sebut dengan tuan guru. Amunnya tuan guru nih kada kau juga, ia pilihannya terakhir.
ke wadah orang sugih yang dinilai mampu dan mau membantu. Namun, urutan pemilihan pihak yang menyandai di atas tidak serta-merta selalu digunakan. Kerancakan orang tunah langsung memilih ke orang sugih aja. Kenapa? Karena kebutuhan yang sangat mendesak. Maka pihak yang bisa memberikan bantuan dana paling cepat yang dipilih biasanya orang sugih. Karena kada hendak membebani pula papadaan yang pas-pasan juga dalam hal ekonomi. Nah, imbah tuh kan bertemu pihak yang akan menyandai tanahnya dan pihak yang akan menyandaakan. Pihak yang menyandaakan kemudian melakukan penawaran sanda yang biasanya minimal berisi hal-hal berikut. Yang pertama, alasan melakukan sanda biasanya diawali dengan menceritakan masalah yang dihadapi. Kedua, jumlah duit yang diperlukan. Yang ketiga, deskripsi tanah yang akan disandakan. Kan biasanya orang Banjar nih menyandaakannya tuh kebanyakan tanah, persawahan atau perkebunan gitu. Nah, habis tuh diakhiri dengan penawaran sanda, misalnya dengan kalimat, "Pian hakun lah menyandai perumahan ulun 10 juta rupiah." Dari sini kemudian terjadi tawar-menawar, yang mana biasanya yang jadi topik pembahasannya adalah harga sanda, lama waktu sanda, dan pihak yang menggarap tanah sanda. Setelah dilakukan tawar-menawar, akad sanda diakhiri dengan penerimaan dari pihak yang menyandai. Misal, inggih ulun sandai perumahan pian 10 juta rupiah untuk 3 musim. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Hidup terasa sepi tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi